Semakin seseorang mengenal jati diri, niscaya akan semakin jelas tumbuh dan berkembang pengetahuan tentang dirinya dengan segala fungsi, tujuan, dan tanggung jawab. Lebih dari itu, akan mengenal Tuhannya. Dengan pengenalan tersebut, kesadaran untuk hidup akan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Tingkat semangat hingga cara hidupnya juga akan berbeda. Karena itu perlu ditekankan kembali tentang perkenalan terhadap diri, sehingga kita dapat melangkah di jalan yang semestinya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Kehidupan saat ini memberikan gambaran betapa semakin banyak manusia yang lupa diri, atau bahkan mati hati, sehingga mereka atau kita sendiri semakin hanyut dalam kesenangan dan kepuasan hawa nafsu. Kita tidak harus berkata bahwa kitalah yang terbaik, tidak begitu. Namun, melihat kemunduran cara berpikir yang sehat, pudarnya rasa takut dan malu, serta bertambahnya kecenderungan untuk bersenang-senang atau hidup hedonis, kita merasa bahwa sebagian dari mereka dan kita tidak lagi mengenal jati diri. Sebab seseorang yang memang benar-benar mengerti eksistensi dirinya, niscaya akan mengetahui bahwa dia harus berjalan di jalan yang lurus. Oleh sebab itu, sangatlah tepat jika kita mengetahui atau mengingat kembali apa tujuan kita diciptakan, mengerti komponen-komponen jiwa kita, yaitu hati, akal, dan nafsu, serta posisi setan yang selalu menjadi ancaman kendati terkadang menjadi teman kita semua. Mengapa manusia diciptakan? Sebelum mengetahui tujuan atau menjawab pertanyaan ini, kita patut mengenal arti manusia. Sebab bagaimana mungkin kita dapat memahami kemana tujuan hidup kita tanpa memahami eksistensi diri kita? Siapa atau apa itu manusia sebenarnya? Apakah dia yang berkepala, berjalan, berbicara, dapat melihat, dan sebagainya? Ibnu Sina mengartikan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesiapan diri, atau lebih tepatnya kesanggupan dalam melakukan tujuan perkara, yaitu tumbuh, makan, beranak pinak, pengamatan hal-hal yang istimewa, pergerakan di bawah kekuasaan, mengetahui hal-hal yang umum, dan memiliki kehendakan yang bebas. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang berkembang bukan hanya dalam konteks fisik, melainkan juga pola hidup, memiliki tujuan, terikat dengan tuntutan untuk mengelola alam, dan yang terpenting menjadi manusia yang bermanfaat sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun, yang menunjukkan kemampuan manusia dalam menangkap sesuatu, kemudian memproyeksikannya kembali untuk orang lain. Oleh sebab itu, kami tegaskan bahwa eksistensi manusia ditentukan oleh perannya dalam kehidupan. Semakin ia menunjukkan keberadaan akalnya, semakin ia melakukan hal yang berbeda dalam tatanan positif, dan semakin ia bermanfaat untuk seluruh alam raya, maka semakin tampak identitasnya sebagai manusia. Dengan demikian, siapakah manusia? Dialah makhluk yang tidak menyia-nyiakan dirinya. Manusia sejatinya diciptakan untuk menjadi hamba Allah sekaligus khalifah. Kata hamba diartikan sebagai seseorang yang terikat dengan pengabdian kepada tuannya. Tingkatannya berada di bawah tetapi tidak secara substansi. Artinya pengabdian itu menjadi cara untuk meningkatkan derajat. Jadi, semakin bagus pengabdian dan penghambaan seseorang terhadap Tuhan, maka akan semakin tinggi derajatnya, semakin mulia dirinya, dan semakin agung akhlaknya. Sebagai hamba, manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan yang diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia. Maksudnya, seseorang hamba diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup masing-masing. Hanya saja, bila kita ingin menjadi manusia yang beruntung, kita posisikan diri kita sebagai hamba yang tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi manusia adalah hamba, kendati dalam perkembangan, ia lebih cenderung mengikuti egonya hingga melupakan status kehambaan tersebut. Terkait istilah manusia yang dalam bahasa Arab disebut insan, hal tersebut juga disinggung dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 3 macam istilah,
yang satu sama lain saling berhubungan. Manusia disebut al-insan karena dia sering lupa sehingga diperlakukan teguran dan peringatan. Manusia disebut al-bashar karena dia cenderung perasa dan temperamental, sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul manusia yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya, misalnya dari mana dia berasal usul, untuk apa dia hidup, dan harus kemana dia kembali. Dalam pandangan Ali Syariati, kata bashar berarti makhluk tertentu yang terdiri dari karakteristik fisiologis, biologis, dan psikologis. Tak peduli apakah mereka berkulit hitam, berkulit putih, berkulit bening, bangsa barat, beragama atau tidak beragama. Mereka didasarkan pada hukum-hukum fisik yang ditemukan oleh ilmu kedokteran, fisiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Sedangkan kata insan dalam pandangan Ali Syariati berarti sebuah proses menuju kesempurnaan. Tipe manusia ini berbeda dengan tipe umum, memiliki karakteristik khusus yang berlainan antara satu orang dengan orang lainnya, sesuai dengan tingkatan realistis dan esensinya. Jadi, bila menyebut insan bukan berarti penduduk dunia pada umumnya. Karena tidak semua manusia adalah insan, tetapi mereka mempunyai potensi untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada kemanusiaan ini. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 70. Setidaknya kita mengenal di mana dan bagaimana posisi kita. Hal tersebut tentunya lebih membuka pikiran untuk kembali pada tujuan tersebut. Sebab kita hanya diberi kesempatan sekali dan berakhirnya pun tak ada yang tahu. Pernahkah kita merenung apa jadinya jika kita pergi dari hidup ini tanpa membawa bekal sedikit pun? Pernahkah kita memikirkan apa yang akan terjadi ketika kita mati dalam kondisi tak diridhoi? Karena itu setidaknya kita harus tetap mempertahankan niat baik dan terus berusaha mewujudkannya. Minimal jika kita tak mampu menghadirkan kebahagiaan, jangan menebar duka. Atau jika kita tak mampu bermanfaat, jangan mendatangkan mudarat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video dari kami.